Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman. Selamat datang di Inside Dating Apps Podcast. Oke, sekarang gue udah kedatangan teman. Ada Bunga. Bunga yang pastinya Hai, adalah nama samaran, guys. Halo Bunga, kamu apa kabar? baik dong. Oh, baik ya. Kamu apa kabar? Baik. Pasti lagi jomblo yang gak ada temen buat weekend. Enggak, ini sebenarnya ngejar konten. Oh, baik. Oke Iya. lah kalau gitu. Oke, Mm-mm, mm-mm. di sini Bunga bakal sharing pengalamannya. Oke, gue mulai deh dengan pertanyaan pertama yang biar apa? Biar obrolan kita itu kayak ada Mm-mm. poinnya lah, nggak obongan-obongan nggak berfaedah aja Sip. gitu. Oke, oke. Oke, Bawakan. oh Mm-mm, Bunga, menurut lo dating mm-mm. apps itu apa ya? Ini menurut gue itu dating app sama kayak pendapat app user lainnya ya. Seperti tempat orang nyari jodoh dan platformnya itu memang bertransisi dari konvensional ke digital. Uh, Mungkin di kalau lu kelahiran 90-an, lu masih inget gak sih kalau waktu itu ada rubrik di majalah zaman dulu yang cari-cari jodoh? Oh ya, Tahu nggak lo? Inget kan kayak gitu? iya iya iya. Yang lihat terus yang ada misalkan Susan 29 tahun, mapan, pegawai bank, mengidamkan laki-laki seiman, single bertanggung jawab. Oke, iya iya iya. Tahu nggak lo? Ingat Ingat nggak lo? ingat. Heeh. Heeh. Terus gue tuh mikir kayak gue kan masih kecil kan masih masih suka baca-baca gitu kan di rubrik-rubrik iklan di koran itu. Terus gue mikir kayak blind date versi zaman dulu dan zaman sekarang itu kebayang nggak lo kalau mereka blind date terus mereka nggak tahu mukanya, nggak tahu informasi yang mereka buat, terus abis itu cuma based on basic information yang anyone could made it up gitu loh. Ya, Terus dulu juga ada kayak gitu. di koran-koran juga ada nggak sih dulu biro jodoh biro Nah jodoh? itu iya bener kan yang kayak gitu. Iya iya iya. lu, Ya, lu kepikiran nggak kayak orang-orang kayak gitu gimana mereka kalau mereka ketemu cocok nggak sih mereka kayak tipenya kayak ini orang mungkin sorry ya body shaming dikit mungkin tipenya cabi ataukah uh, kekurusan atau apa segala macam jadi benar-benar sih dating apps itu buat gue adalah salah satu transisi platform konvensional dari mhm. Dari biro bentuknya jodoh ya, offline ke biro jodoh di online. koran-koran ya? Benar-benar, benar-benar banget itu sih menurut gue standar sih. Oke, aplikasi yang masih lo pakai sampai sekarang apaan? Kalau sekarang gue jujur masih pakai Bumble sama Tinder. Oh, Bumble sama Dulu, Tinder. dulu awalnya ada dating apps. Gue nyoba banyak banget dulu. Tahun-tahun berapa ya 2013-an itu. Oke, Tapi itu gue, pas baru-baru ini juga nggak sih, baru-baru rame? iya sih itu Apa baru rame. baru-baru muncul ya di Indo ya? Um, Baru-baru muncul sih mungkin baru muncul ya, tapi iklannya tuh nggak se-happening sekarang, ngerti nggak sih lo yang di mana-mana udah ada bannernya, udah ada balihonya gitu. Dulu tuh emang bener-bener kayak word of mouth gitu loh. Oh iya, iya, Dan gue kayak pun, iya bener. Dan gue pun tahu dating apps itu pertama kali dari apa? Coba deh dari siapa? Dari gue pergi ke Bali, terus abis itu ada cowok yang tiba-tiba random nyamperin gue kayak, uh, misalnya gue udah lupa namanya ya, kayak misalkan are you Siska gitu, hah enggak gitu kan, terus gue nanya kenapa lo nanya gue kayak gitu, enggak gue lagi janjian sama cewek di dating app gitu. Gue baru tahu tuh itu zaman 2013 tuh ya. oh Terus iya habis itu iya. gue ngobrol sama dia kan, oh kok bisa gimana caranya gitu, oh lu download ini deh gitu gitu. Akhirnya mulai dari situ gue ngelihat oh ternyata banyak banget ya antusiasnya orang pakai dating app. Nah di situ dulu tuh udah banyak banget mulai tuh, udah mulai kayak Badu, apalah, Scout kayak gitu-gitu. Oh Gila gue iya, sepuh iya. banget ya. Oh iya, Uh, gue lupa uh, nanya Bunga, profesi sama uh. umurnya. Oh gue oke, gue itu
itu berumur 28 tahun dan profesinya adalah entrepreneur. Entrepreneur, bisa dibilang business Mhm. owner, guys. Oke, ya, thank Iya. God lah. Nah, setelah lu, apa, dapet trigger tadi di Bali tadi yang lu bilang kayak, Mhm, oke ada bule yang nanya randomly, mhm, oh iya, itu. Nah, setelah itu yes. putuskan nggak sih gue mencoba siapa tahu gue bakal ketemu jodoh atau teman Oh ngobrol atau oh bisa buat jelas, buat fun doang. jelas jelas, itu sih udah latah ya, kalau ibarat kata, ada mainan baru semua orang nyoba gitu, terus gue udah dapet kayak, "Oh enak juga ya main main, dating apps gini." Di mana waktu itu gue akuin sih, zaman-zaman dulu tuh masih kayak orang, dating apps mereka memang untuk cari hubungan serius kali ya, karena mereka merasa kayak, "Oh gue baru kenal ketemu sama orang baru, let's give it a try," gitu, with someone else gitu. Terus, apalagi ya, cuma kurangnya itu, gue mendingan masih punya satu or 2 orang lah yang masih gue pertimbangkan gitu loh. Pertimbangkan untuk kayak, jadi kayak ibaratnya gini, lu tuh terlalu banyak bermain, too much good things, tahu nggak menurut jadi lu nggak Ah bisa enjoy ya ya gitu. ya. Kayak, dessert yang terlalu manis gitu, saking manisnya itu udah enek gitu, saking gimana ya, gitulah. Lu masih 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 ingat nggak sih Bunga, first date lo itu sama orang mana atau di mana? First date yang gue maksud di Oh, sini tuh first date yang lo dapet first dari date dating apps tadi. first date, aduh, ya ampun gue throwback lama banget nih. Mmm, gue nggak tahu ya first date gue itu orang mana, cuma gue memilih untuk foreigner sih. Oh, foreigner, Karena oke. waktu itu gue langsung coba di Bali. Oh, Oh, iya iya. iya iya iya, gue inget. Gue coba di Bali dan gue langsung match sama cowok orang Belanda, tapi waktu itu kita langsung jalanin hubungan yang serius lah sekitar, ya 6 bulan something, itu lumayan lah ya, Oh, iyalah gitu. untuk pertama kali lumayan banget dan dia Mhm, foreigner kan? iya bener, dan itulah yang membuat citra atau image dating app di mata gue itu ya not bad gitu loh, pada Oh, saat not bad. itu. Tapi ada sisi Mhm, jeleknya juga, ada sisi bagusnya juga ya kan berarti? iya. Betul, ya ibaratnya sama aja lah cowok di dunia ini ibaratnya mau cowok itu dari mana kalau memang kita ketemunya sama wataknya yang sableng atau kayak yang beres, atau kayak yang wajar, yang normal, ya sama aja semuanya sih. Oh, iya iya iya. Lu punya ini nggak Mhm. sih, apa, gimana sih, gue ngeliat dia nih, di dating apps kan kita Nah, tahu kan cuma ada profile, bio, terus ada sekarang dia bisa konekin dengan selera musiknya, terus dia juga bisa konekin ah, ke Instagram-nya. Nah, mhm. lu punya cara tersendiri nggak buat nge-define kalau dia itu orang baik atau enggak? Aduh, kalau untuk pribadi sih, menyatakan seseorang baik atau stranger itu adalah orang baik di internet kayaknya enggak deh. Oke, Karena gini, lu akan lu akan apa ya, ingin terlihat menarik, ingin terlihat kayak you are something gitu, you are someone, please look at me, you are the center of attention in here gitu. yes, look Jadi like selling yourself. exactly, gitu loh. Kayak Alright, misalkan ketika teman-teman gue udah tahu, gimana busuknya gue gitu, gimana bosennya gue dengan circle-circle gue tuh pengen, menjelajahi, orang-orang yang belum pernah gue ketemuin. Terus gimana cara gue memikat mereka, the power of first impression loh. Kayak nggak muna ya, kalau cewek itu pasti kalau mereka nggak kenal sama sesuatu, mereka itu tertariknya dengan hal-hal yang, apa ya, yang let's say, men-trigger mereka lah. Kayak ah misalkan si cowok ini mengumbar, mobil lah, ataukah mereka, menunjukkan profesinya mereka lah, let's say oke, pilot or dokter gitu. Terus apalagi ya, itu memang betul ya salah satu, profesi itu memang salah satu, fakta dari mereka. Tapi kita lihat sisi yang di mana mungkin orang itu tidak
menunjukkan identitas dirinya sesuai dengan kenyataan mereka. Seperti kayak misalkan ada orang yang menunjukkan kalau oh gue itu borju gitu, gue itu eksis dan gue punya mobil bagus semua segala macam dan lain-lainnya. Karena gue merasa kalau tipe orang yang begitu itu nggak memancing dengan satu pancingan aja deal. Jadi dia itu pakai jala sebanyak-banyaknya dan memilih-milih gitu ikan mana nih yang busuk, ikan mana yang bagus dan untuk mereka buat dimakan. Jadi Oke. buat gue sih nggak usah percaya sama orang yang terlihat baik di sosial media. Itu yang belum lo kenal ya, stranger yang belum lo kenal gitu. Tapi di luar dari itu gunakan insting lo. Oh, lebih Gitu. ke insting ya? Nggak bisa dilihat Iya. dari gimana kalau dengan cara dia berkomunikasi atau cara dia nge-approach lu atau dengan pick up No. line yang bagus? Oke. Kalau cara mereka berkomunikasi, mungkin itu poin yang kuat di antara yang lain ya. Karena ketika lu mau ketemuan, terus habis itu lu mau memutuskan melakukan sesuatu, let's say liburan bareng kayak ataukah ngapain, lu pasti mau berinteraksi dulu kan sama nih orang gitu. Jadi conversation-nya itu jelas kualitasnya mau dibawa kemana, apa nih orang punya bobot kah, ataukah pertanyaan ini hanya sekitar selangkangan doang kah gitu. Jadi ya bobot dari perbincangan dan cerita tiap orang-orang itu ya memiliki nilai sendiri deal buat gue gitu. Itu cara gue Oke. menilai seseorang itu ada value atau ada nilai lah gitu. Iya, iya, ada nilainya nggak cuman yang kayak langsung match terus kayak ngajak ngewe yuk gitu-gitu ya? Ember, beneran, beneran. Banyak banget soalnya Mm-mm. sekarang yang begitu gue baca di Twitter juga banyak banget orang-orang Oh match ya, langsung kayak ngewe yuk, ML yuk ini ya gitu-gitu. istilahnya ini ya fuckboy gitu. Fuckboy, yoi, fuckboy kalau disebut zaman sekarang ya kan. Gokil. Iya sih, bener-bener. Oke, berarti lo pertama Yes. kali main di Bali dan itu dapetnya juga foreigner ya dari Belanda ya? Iya, benar. Mm-mm. Itu Oh. 2013-an something. Nah, mereka tuh kalau ngajak first date pertama tuh biasanya kemana sih? Um, Karena ini pasti sih beda kan, tergantung. Asian, Iya, European itu iya sama benar-benar. orang-orang lain. Gini ya, kalau gue sih jujur karena gue tinggal di ibu kota kan, Mhm, jadi gue menghabiskan waktu tuh kerja gitu. Atau zaman ya, dulu lah, let's say zaman dulu gue memang sibuk untuk kuliah atau apa segala macam. Dan gue tuh memang memakai dating apps itu memang untuk killing time. Otomatis gue memiliki banyak waktu yang dimana mungkin gue bisa um, leluasa main Tinder atau Tinder zaman dulu di Bali gitu. mhm, Jadi waktu itu ketemuannya mereka kalau depends on their mood ya. Kalau mereka mau ngajak party, kita langsung diajak, lu mau ke tempat ini enggak? Gue rame-rame nih sama teman-teman gue gitu. Kalau oh, yang kayak gitu, ya mood lo kalau misalkan lu cuma mau party dan mau senang-senang doang ya udah lu ikutin, lu jabanin gitu. ya why Tapi kalau not, misalkan why not gitu loh. ya party Let's in say zaman dulu lu Bali ya kan. ember, lu liburan gitu, apalagi lu mau cari gitu kan daripada lu bingung ngapain di villa gitu atau di hotel. Iya, Nah, tapi kalau mood lo cuma pengen intim gitu, terus intimnya itu ada terbagi dua. Jadi satu intim yang memang lu mau sama cowok yang kualitasnya bisa diajak ngobrol, ataukah lo mau memang one night stand sama nih cowok gitu. Jadi kalau misalkan memang lo mau intimnya lebih ke kualitas, biasanya sih gue ngajaknya ke dinner ya, dinner oke, dulu dan heeh. lain-lain gitu. Tapi kalau misalkan gue cuma mau have fun gomet, ya why not gue ngajak dia or dia ngajak gue gitu. Tapi ya tetap harus melakukan diskusi dulu, conversation dulu dan lain-lain. Lu nggak mau kan tiba-tiba orang yang lu temuin adalah psycho dan serial killer. Iya, serem banget kalau ketemu orang-orang yang Serem gitu. kan? Iya, makanya Tadi gitu. lo bilang lo killing time untuk main, dating apps ini kan. Mm-mm. Oh, ini dong, kasih dong berapa lama sih lo berinteraksi di dating apps ini? Uh, Interaksi berapa lama sampai gue ketemuan gitu maksudnya? Oh, enggak, misalnya lo ngabisin waktu sehari ada 15 menit buka dating apps Oh, atau
all the time? Enggak sih, enggak. Kalau zaman dulu sih iya. Zaman-zaman gue belum capek atau belum enak sama Tinder date gitu ya. Gue masih kayak killing time, bener-bener bisa menghabiskan waktu ketika gue lagi bosen di jalanan macet, terus abis itu ya let's say 2 jam lah gitu. Oh iya 2 jam. Atau ketika 2 jam itu lumayan loh, itu dengan dihitung dengan lu swipe-nya dan lu interaksinya seperti itu sih. Oh iya, lumayan emang Kurang lumayan. lebih ya. Lumayan lama sih itu ya. Nah, Lama karena lu milih-milih kan. based on your experience, Uh-huh. haha, hubungan itu Yes. bakal kemana? Yang lo bilang tadi lo pernah pacaran 6 bulan dengan first date lo yang ketemu di Bali kan? Overall tuh semuanya tuh hubungan itu pasti ada ini kan, ada kayak mau ngapain, mau ngapa-ngapain aja. Iya benar, benar. Aha. Dan rata-rata yang Karena lo temuin di dating apps itu hubungannya mm-mm, kemana? oke, itu yang gue bilang seperti di awal, lo itu tidak bisa menebak orang yang lo temui karena semua karakter itu mau dari dating apps, mau dari real life gitu, semua sama aja. Lo dapet yang brengsek, mau dapet yang baik gitu. Tapi yang gue tidak bisa memukul rata ini, cuma pengalaman gue itu beragam di dating apps. Oke. Ada yang gue anggap maksudnya ada yang selama ini sampai saat ini kita teman baik walaupun dia udah balik ke negaranya dan kita masih kontekan hubungan bareng di sosial media, atau Mhm. ada juga yang one night stand gitulah. Terus Oke. ada juga memang yang kita pernah juga ada Tinder date gue zaman dulu, kita udah jadi teman terus dia yang masukin gue ke kerjaan di perusahaan multinasional Oh iya. gitu. Yoi. Iya kan banyak banget kan sebenarnya poin positif yang bisa kita ambil Iya, dari dating apps ini. benar. Itu zaman dulu gue merasa beruntung banget, baru fresh graduate, abis itu tiba-tiba gue masuk ke lumayan lah perusahaan yang A-listed, terus abis itu orang nanya kan pada bingung, lu masuknya dari mana, gimana gitu kan. Terus ya udah gue bilang aja, oh ya ini teman gue. Terus kalian kenal dari mana? Oh dari networking event. Padahal dari ya you know lah Ya, gitu. dari dating apps pemirsa. Karena Mm-mm. menurut gue juga kayak gitu sih, karena nggak semuanya aja negatif, tergantung lo nya aja tujuannya apa di sana. Benar, Iya itu kan? poin yang tepat. Nah, ini Benar buktinya banget. Mbak Bunga dapat kerjaan pertamanya itu ditolong sama relasinya di dating app. Iya, ya intinya lu punya smartphone, ya lu pinter-pinter aja memakai smartphone lo itu, gitu Oh, loh. Lu punya jempol, lu tahu bagaimana cara menggunakan sisi positifnya dari dating apps itu sih, iya. Emang harus gitu. emang harus apa ya, kayak ya bisa-bisa lo deh gitu kan. Benar banget gitu loh, Oh, gitu. gue mau nanya nih, pasti lu punya Mm-mm. beberapa, tadi lu juga udah bilang kan punya pengalaman banyak di dating apps. Secara lu sesepuh nih Iya. di dating apps. Aduh, ya ampun, jangan sampai aja orang-orang bisa nebak gue itu siapa. Kalau teman-teman gue pasti bisa nebak. Bisa dibilang lu sesepuh kan di dating apps. Iya, Oke, iya, kita iya, mulai iya. pertama tuh kayak ini deh, pengalaman. Sorry, gue bukan dari 2013 ke sekarang ya gunain dating apps. Jadi gue on off gitu loh. Oh iya, iya. Iya. Ya Lu bisa jangan bilang dibilang gue lah, sepuh-sepuh amat dong. bisa dibilang lah Mbak Bunga sesepuh. Iya dah, iya. Coba Boleh. Gue dong membuka jalan gitu ya. dari awal lu download sampai sekarang pasti lu punya pengalaman paling seru kan? Pengalaman seru. Oke, banyak banget. Banyak. Tapi gue nggak mau Oke, ceritain semua. enlighten me. Mau yang kayak gimana nih? Yang menurut lo paling seru aja. Paling paling seru maksudnya paling 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 lucu ataukah gimana yang paling buruk Paling atau yang paling berkesan deh. yang paling berkesan. Yang masih lo inget sampai sekarang dari tahun lo mulai main dating apps. Oh iya, gue akan cerita soal pengalaman gue tahun lalu lah ya, nggak jauh-jauh banget gitu. Mhm. Jadi intinya gue sempet baper nih sama si
match gue itu kan, dan kita itu udah ngejalanin hubungan sekitar 3 bulan, long distance. Dia di Singapura, gue di Jakarta, dan kebetulan kalau dia punya ada bisnis, jadwal bisnisnya dia datang ke Jakarta. Nah Mhm. di situ gue udah berencana sama dia kayak oke, the end of the month lo ikut gue ke Singapura ya, dan gue memang ini kan kemauan gue juga, oh ya udah why not gitu loh, Mhm. dan gue juga nganggap nih cowok something serius gitu kan. Terus ya Aha. udah akhirnya 1 bulan gue menunggu, dan abis itu 2 minggu terakhir setelah kedatangan menjelang kedatangan dia tuh udah mulai kayak menjauh gitu loh, kayak pull apart dari gue gitu kan. Terus Pantes ya gue udah mulai bolak-balik Singapura Jakarta mulu ya. Oh, ini jawabannya akhirnya. eh jangan jangan suuzon loh. Nggak, itu baru Terus 1 kali, Dio. Itu baru satu satu alasan kenapa gue mau ke Singapura saat itu. Kan waktu itu gue belum ada niat mau ketemu dia aha, gitu. dan Oke, terus habis itu sampai mana tadi? Oh iya, sampai 2 minggu selang kita rencana mau ketemuan lagi, dia ke Jakarta dan gue mau ke Singapura bareng dia. Terus mhm. itu dia ngilang gitu. Terus abis itu gue selidikin, gue kepoin, gue udah masuk ke ranah sosial medianya, hidupnya dan lain-lain. Ternyata dia udah punya cewek. Dan Oke. cewek itu adalah sahabatnya Raisa. Oh iya, wow. Kalau gue judge sih dari kedekatannya dan interaksinya, biasalah cewek kepo. Wah, gue rasa oh ini nih cewek kayak deket banget sama Raisa, dan Raisa pun juga seperti itu gitu kan. Aha. Terus ya udah akhirnya gue mundur, kayak kalau kata tukang Ini parkir Reza yang kita omongin mundur gitu. Reza serba salah kan? Iya, benar 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 Oke. gitulah gitu. Jadi let's say nih cewek adalah kaum segmentasi A plus lah ya di Jakarta begitu. Oke. Jauh lah pokoknya Jadi gua belum nyampe ke sana pokoknya. jauh lah. Ya ibaratnya ya gue di Sabang, dia udah di Merauke lah, saking jauhnya Yoi. Aha. gitu. Terus ya udah akhirnya gue mulai nge-confront dia tuh kayak, oh ya udah kalau lu udah punya pacar gitu dan lain-lain gitu. Terus at least lu ngabarin gue sebelumnya gitu. Soalnya ini tiket udah ada di tangan gue dan lain-lain gitu. Terus habis itu dia bilang, ya gue orangnya kalau berkomitmen emang really really commit. Mhm. Gue menyebutkan nama Iya, iya. sampai gue Aha. konfront nih cowok. Terus abis itu dia bilang, once I commit I really commit gitu. I hope you are looking what you're looking for gitu. Terus abis itu Aha. gue bilang, ngapain lu mau komitmen sama orang yang 1 bulan pun, ya maksudnya lu baru ketemu sama tuh orang lebih lebih cepat daripada gue, dan lu udah memutuskan untuk komitmen, dan lu udah memutuskan untuk lu cinta banget apa segala macam. Iya. Oke, sudahlah, gue udah mulai blok-blokan sama dia, udah nggak komunikasi dan lain-lain semacamnya. Tiba-tiba seiring berjalannya waktu, gue kepoin lagi. Oh iya, gara-gara tadi udah di baper ya. Gitu kan, gue kepoin lagi. Long story short, mereka udah putus, mereka udah nggak ada sosial media Update-updatean. bareng, update-update lagi, udah dihapus-hapus tuh biasa tipikal. Terus habis itu udah blok-blokan, kayaknya mereka udah nggak ada di following followers mereka lagi. Tiba-tiba gue udah tahu nih, oh kayaknya mereka putus, gue bisa asumsi sendiri. Dan benar, beberapa hari kemudian si cowok ini ngubungin gue lagi. Terus Wow. dia bilang kayak, iya berani banget dia, punya nyali dia. Terus habis itu dia curhat panjang lebar segala macam. Nah, terus habis itu dia ngajak gue ketemu kan. Mhm. Terus oke, gue iyain dong. Terus akhirnya Oke. Aha. ketemuan tuh, kita udah rencana mau ketemuan dan lain-lain segala macam. Sebelumnya itu memang dia udah curhat panjang lebar gitu kan. Gue mau narik-narik informasi dulu sih, kenapa sih nih orang putus dan lain-lain gitu kan. Iya. Akhirnya setelah melalui percakapan yang panjang dan dengan gombal-gombal dia tipikal seperti dulu, akhirnya gue berinisiatif menyetujui untuk ketemu sama dia. Dan Oke. tiba waktu itu dia ngajak ketemu jam jam 7 malam. Akhirnya gue bilang, oh ya 20 menit lagi gue sampai ya gitu. Terus dia udah nanyain gitu kan. Mhm. Akhirnya dia nungguin gue
pertanyaan terakhir gue masih inget banget, dia nanyain, "Kamu di mana?" Terus gue bilang, "Ini nih udah mau masuk ke restorannya," gitu. "Kamu duduk di mana?" "Di sini." Mulai di situ gue langsung blok nomor dia. Gue blok semua informasi atau akses-akses dia ke sosial media gue. Dan lo tahu posisi gue ada di mana? Gue ada di rumah. Gue nggak pernah dandan, gue nggak pernah ada niat mau ketemu dia. Wow, sweet revenge pemirsa. Iya wajar sih kalau kayak gitu harusnya dikasih pelajaran aja ya. Iya, iya, benar, benar, benar. Kayak gimana sih? Gue ngerasa kayak oke, dari awal kalau memang niat lo untuk fun atau apa, lo nggak usah sweet talking ke gue gitu, dan lu menganggap gue sebagai queen dan lain-lain gitu loh. Tapi ujung-ujungnya juga dia bail out ke cewek Oke, lain dan gitu. akhirnya balas dendam berhasil. Ya, Ini seru itu sih, bukan balas iya dendam seru sih. seru 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 seru. Bisa jadi Gue rasa itu, buat eh, pelajaran juga nih buat yang denger. iya itu adalah Diladenin bentuk aja dimana orang-orang jahat-jahat itu yang di dating app. yes, yes, Mhm. yes, 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 benar-benar. Ntar Itu lu bisa kayak, mikir sendiri, lu harus kayak gimana, bener nggak? benar. Seperti kayak misalkan cewek-cewek, gue tuh ngerasa kayak, gue goblok banget ya gue diginiin, segala macam gitu. Gue udah drain energi gitu buat dia gitu. Mhm. Dan dia juga ya bebas aja nemplok kiri kanan gitu. Dan gue ingin membuat, gue ingin mengembalikan kayak, oh gue punya value nih, gue berhak nggak diginiin gitu loh. Iya, Itu buktinya dia sebabnya nyariin gue lagi kan? melakukan itu. Heeh. Lu siapa gitu loh. Oke, seru 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 seru. Nah, Iya kalau sih. bad experience-nya punya nggak sih, Bunga? Bad experience, bad experience sih banyak ya, Aha, banyak banget. yang paling Ada bad aja dulu, nih. ada yang bad sih, itu salah satunya yang tadi gue ceritain, Aha, tapi itu yang menurut gue salah tuh satunya. oh, seru sih, bukan jadi bad Seru ya? experience. Heeh, jadinya seru. Karena Iya, tapi bagian bapernya gue nggak seru tuh. iya, nah seandainya kalau lu nyamperin lagi, terus lu ketemuan lagi sama dia di dinner lagi, pasti bakal restart lagi kan, nol lagi dan lu bakal memulai Iya, hubungan bener. lagi nih sama dia. Iya, bener, bener, bener. Oke, ini bisa ditiru Untuk, loh teman-teman. ya tirunya di bagian positifnya aja ya. Iya, Kalau memang lu merasa diri lu itu punya harga diri gitu dan tidak pantas di treat seperti itu, ya why not lakukan sweet revenge buat gue oke. Terus yang gitu. bagian bad experience-nya gimana? Bad experience maksudnya kayak general ya, kayak misalkan let's say mereka itu pasang foto yang nggak sesuai dengan kenyataan kayak gitu Aha, sih. Terus apalagi ya, oh iya, gue pernah mendapatkan orang yang benar-benar super duper extra OCD yang mhm, pas kita lagi makan itu sumpitnya, terus apa tuh namanya, menunya, mhm. terus gelasnya, tatakan gelasnya, dan HP-nya itu garisnya sejajar dengan piringnya. Oh iya? Iya, itu aneh sih, itu freak. Oh itu freak, oke. Iya, dan gue tuh selama gue date sama dia, dating gitu, gue tidak merasa nyaman sama sekali Oke, gitu. dan akhirnya blok. Bukan blok lagi, gue nggak read lah, nggak bales abis itu. Oke. Terus apa lagi ya bad experience-nya? Oh iya sih, yang apa sih, uh, dia kasar sama waiters gitu, Oh kayak iya? gitu-gitu sih. Iya, sampai Oh iya. uh, Kayak terus nunjukin power mungkin ya? iya, benar-benar, atau enggak Mhm, orang itu pas lagi makan, oh iya, pas lagi makan, jadi dinner itu di tempat yang let's say exquisite lah gitu. Terus tiba-tiba dia udah bagus nih gayanya kan, ceritanya udah ganteng dan lain-lain, rapi, harum. mhm. Terus telepon gue bunyi gitu kan, HP gue bunyi berdering. Lo tau gak sih yang nada iPhone yang gimana sih, bunyi incoming call? Ya ya, heeh heeh. Iya gitu kan. Terus dia lagi di tengah makan, dia joget dong.
Gimana gue nggak ilfeel Oh, berat. serius lo? Joget, dia joget dengan nada bunyi dering telepon itu. Aduh capek sih jadi dia. Tiap nelpon joget, ada yang nelpon joget, ya kan? Iya, terus itu kan HP gue ya. Terus abis itu tiba-tiba gue angkat tuh, ternyata teman gue. Terus padahal teman gue cuma nanya biasa aja sih, nanya kunci apa segala macem. Terus tiba-tiba gue langsung drama gitu loh, kayak gue kesana ya, oke gue kesana sekarang juga gitu. Pas dia Oke, nanya ada langsung apa gitu. ninggalin ya? Iya, oh ya ada isu nih, ada apa bener-bener apa sih ya, pokoknya waktu itu alasan gue pokoknya ada isu berat lah gitu, gue harus ke sana sekarang juga gitu. Ini gue Urgent bayar makanan gue harus emergency, ya kan? iya emergency dan gue tidak bisa Mayday, mayday, jelaskan sekarang. mayday. Akhirnya udah habis itu gue cabut gitu aja. Oh, Gitu. ini dua-duanya lucu sih Mbak Bunga. Kan dan lu bisa ngedukasi orang-orang kayak ya kalau udah nggak sesuai harapan, udah beda banget dari Yes, awal, ya tinggalin aja, nggak usah diiniin, dipertahanin. benar 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 Ya kan banget lagian sih. ya Mm. only dating apps, ya Iya, kan. it's only Maybe hundred or strangers thousand, gitu loh. ya ada ratusan atau ribuan orang di luar sana ya kan. Bener banget, gue Mm-mm. setuju. Gitu sih. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih. Boleh, boleh, boleh. Mungkin lo bisa ngambil kesimpulan dari semuanya untuk semua pendengar gua, what to expect and not to expect on dating app. Oke, itu What pertanyaan to gua. expect? What to expect? Oke, sekarang kan yang gue lihat itu benar-benar era digital udah beragam macam kegiatan di dalamnya ya. Mau lu Aha, bisa positif, mau lu negatif. Cuma let's say kita ngomong ke sisi negatifnya dulu deh. Kalau untuk negatifnya itu um, banyak banget cybercrime di dalamnya. iya. Kayak misalkan orang-orang itu ya orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu mengatasnamakan artis kah ataukah mengatasnamakan influencer yang sosoknya baik rupa, ganteng, cantik gitu. Dan Mhm. ujung-ujungnya itu memang mereka untuk menipu gitu loh. Dan Oke, kasus yang gue temukan itu sudah banyak banget, banyak oke. banget. Karena gue juga ada beberapa pengalaman, gue sih nggak pernah ketipu ya, thank God gitu. Karena gue udah ngerasa janggal nih, kenapa nih orang perfect banget gitu loh. Kayak contohnya dia itu adalah pengusaha IT, terus Ya. batu bara gitu. Dengan foto-fotonya dia di bisnis kelasnya Emirates segala macam gitu. Terus abis Mhm. itu gue korek-korek informasi lagi dong. Gue tanya tinggal di mana, dia bilang di Pondok Indah, apartemen segala macam gitu. Dan gue merasa kayak nggak ada orang sempurna ini. Oke. Kalaupun ada orang yang setajir ini, dia itu nggak main Tinder, dia itu malah beli sahamnya Tinder. Oke, ya. Iya. Terus gue merasa kayak gitu, kayak ini orang nggak normal deh. Terus habis itu mulailah gue iseng-iseng mencari fotonya dia di Google. Mhm. Ternyata fotonya itu ada sebagai versi apa ya, influencernya di luar negeri. Dia adalah pilot dan namanya itu berbeda dari profile Bumble bohong-bohongan yang dia bikin gitu Oh loh. iya. Oh. Profile Bumble apa gitu? Iya, Bumble kalau nggak salah. Aha. Iya, gitu. Iya. Jadi itu akun fake account gitu. Oke, oke, Dan oke. pas gue lihat Instagramnya itu banyak banget cewek-cewek yang responsif ke konten-kontennya, ke foto-fotonya, videonya gitu, dan Iya. dibalesin, dan emang orang itu meyakinkan gitu loh. Aha. Terus habis itu uh, kebetulan ada satu orang cewek yang gue kenalkan. Terus habis itu gue DM, Mhm. kamu kenal orang ini? Terus kata dia, enggak, tapi aku sering teleponan sama dia dan lain-lain gitu segala Wow, macam. terus? Iya gitu kan, teleponan gitu, terus bagaimana bisa gitu kan. Terus iya, let's say si cewek ini
dia nggak pernah video call gitu sama si cowok ini. Tapi aku bilang kan, lo mau tahu nggak profil aslinya nih cowok? Pas gue udah ngasih lihat tuh, dia langsung shock setengah Mhm. mati dan kaget, dan dia baru ngaku kayak, gila nih cowok ngaku ke gue dia pengusaha ini dan lain-lain, terus duit gue tuh dipinjam sama dia, kayak gitu. Iya kadang, iya logikanya aja nggak sih? Kalau lu pengusaha, masa lu minjem duit sama stranger? Iya, pokoknya gue nanya kan, akhirnya dia baru ngaku tuh, terus bilang, "Kenapa?" gitu. Iya, alasannya dia, banknya bermasalah lah atau apa. Cuma waktu itu Oke, iya posisinya iya, si cowok boleh itu boleh nggak boleh boleh. posisinya si cowok itu tidak, dia masih percaya kalau si cowok ini real dan mereka masih komunikasi kan. Jadi si cewek ini, temen gue, masih percaya kalau nih cowok akan mengembalikan uangnya. Tapi setelah gue kasih tahu itu, gue bilang, "Pasang strategi dulu, lo jangan, tembak nih cowok ini adalah ini, lo, laporin aja ke polisi dan lain-lain," gitu. Mhm, ya ya, Gitu. biar bisa kelar juga ya urusannya ya. Mhm mhm. Dan itu udah banyak banget seperti itu di Tinder, Oke, di ya Bumble, untuk di teman-teman mana-mana. insight di luar sana yang ingin bermain dating apps atau sedang berada di lingkungan dating apps, ya kalian harus ekstra hati-hati karena nggak semua yang lo lihat itu benar, Iya, bener banget. benar Yang kan? seperti gue bilang tadi, nggak ada orang jahat di sosial media kalau mereka ingin mencapai tujuannya. Heeh, Iya, jadi mereka gitu. harus pasti akan pretend to be somebody else. Iya, sesempurna mungkin untuk menjual dirinya, image-nya Iya, bahasa sendiri. kasarnya bener sih jual diri kan, karena ya Benar, gimana pun lu ya harus benar. harus terlihat bagus dong, masa lu lagi mangap ngupload fotonya nggak mungkin. Iya, karena diri kita adalah branding. Diri Iya, kita itu iya, mau dilihat orang banyak, kita adalah center of attention gitu. Jadi kita mau membuat gimana orang lain itu, eee, terpikat sama kita gitu kan. Tapi iya ada juga bener. yang menyalahkan menyalahkan aturan itu, malah mereka kayak, gua rasa sih orang-orang yang scam ini adalah memang penyakit dan ada sindikatnya Oke, gitu, mhm. heeh. Dan, banyak juga yang gue temuin juga sih, gue laporan aja sih ya, maksudnya kayak omongan-omongan gitu dari teman-teman gue. Banyak yang menjebak di dating apps ini. Iya Kayak menjebak misalkan dalam artian? menjebaknya macam-macam, kayak misalkan, eee, let's say kayak lu, dijebak dalam apa ya, kayak, lu diselipin narkoba Oh gitu. iya, Iya, terus abis itu terus dia sendiri si si pelaku ini langsung telepon, calling, orang yang bisa, pihak berwajib lah ya meringkus intinya. heeh, pihak berwajib yang bisa meringkus nih orang. Padahal yang menjebak itu ya memang si orang tersebut di dating apps gitu loh. Aduh Jadi serem dia banget memilih sekarang. korban yang random, gitu, benar-benar itu udah rahasia umum ya. Jadi gue kasih tahu benar-benar buat orang-orang yang awam, dating apps itu adalah senjata yang berbahaya kalau lo tidak tahu cara menggunakannya. Mhm. Tapi kalau misalkan lo tahu cara menggunakannya dan, eee, lo take times, lo pinter dan lo bijak, gue rasa pasti semua Bakal kebaikan survive ya akan di heeh, dating apps. Karena iya. ada banyak juga nih Mbak Bunga yang berhasil di sana. Oh gitu ya? Iya, gue baca-baca di Twitter juga udah banyak. Nanti di season 2 gue bakal ngobrol Mhm. sama orang-orang yang udah berhasil berhasil dalam artian sampai ke pernikahan nanti, di podcast gue ini. Ya gue tidak heran sih, banyak banget juga cerita di luar sana dan temen gue juga ada tuh Oh yang iya, berhasil sampai punya anak, boleh sampai dikenalin dia Mbak Bunga biar jadi narasumber? iya nanti gue kenalin coba ya entar ya gue kenalin, Oke, gitu. terima kasih Bunga, sampai ketemu lagi Oke, teman-teman di episode cerita Bunga selanjutnya. thank Ciao, you thank you ya. thank you juga.